الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Amma ba'da. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat yang agung, yaitu nikmat menjumpai bulan Ramadan. Kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di siang harinya dan menunaikan salat tarawih di malam harinya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena atas ketidakhadirannya guru kita semua, Kiai Haji Abdul Mumin Sirajuddin, karena ada sebuah halangan, karena beliau lagi sedang sakit, kurang enak badan. Semoga Allah SWT memberi beliau kesehatan selalu, memberkahi ilmu beliau dan bermanfaat untuk kita semua sampai kuat akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di dunia ini, kita hidup di dunia ini untuk apa hadirin? Untuk apa kita hadir di dunia ini? Untuk apa kita lahir di dunia ini? Apakah kita tiba-tiba lahir begitu saja tanpa ada arti hadirin? Jawabannya tidak. Kita lahir di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semenjak kita lahir di dunia ini sampai menghadapi yang namanya kematian, begitu banyak kejadian-kejadian yang kita alami. Dari susah, mudah, dari perkara yang membuat kita bahagia, hingga perkara yang membuat kita sedih. Maka kita harus tahu hadirin, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bahagia kepada kita? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rasa sedih kepada kita? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu berfirman, untuk apa kita hidup di dunia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kita ini diuji hadirin. Jadi kehidupan kita sampai mati kita ini adalah ujian. Ketika kita senang, perkara yang begitu membahagiakan datang kepada kita, itu adalah ujian. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang susah datang kepada kita, membuat hati kita sedih, membuat kita susah, itu juga ujian. Bagaimana kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, itu adalah ujian. Ada orang yang tidak pernah sakit, sehat selalu, segar bugar badannya, itu juga adalah ujian. Orang yang tidak punya uang, melarat hidupnya, ekonominya susah, buat makan sehari-hari saja susah. Jangankan makan enak, saudara, makan buat makan aja susah. Perkara tersebut adalah ujian bagi dia. Begitu juga orang yang hidupannya begitu mewah, makanan serba ada, tidurnya tempatnya enak, rumahnya besar,
dia amal agama, ketika keadaan bahagia pun dia amal agama. Ketika tidak punya uang, amal agama, sholat di masjid, berbuat baik kepada orang. Ketika banyak uangnya, dia amal agama, sholat di masjid dan berbuat baik kepada orang. Jadi orang yang sukses adalah orang istiqomah dalam amal agama, dalam suatu situasi apapun, dalam keadaan apapun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat mahal yang kita miliki di dunia ini adalah waktu. Hadirin, adalah waktu yang mana dikatakan waktu ini adalah la qimatalah, tidak ada harganya. Maksudnya tidak ada harganya bagaimana? Tidak bisa dihargai saking mahalnya. Waktu ini adalah perkara yang sangat berharga yang tidak bisa dihargai dengan di dunia ini. Kenapa? Karena dengan satu waktu kita bisa membangun akhirat kita. Karena dengan satu waktu kita bisa membangun surga kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penyesalan bagi ahli surga. Orang kalau masuk ke surga itu isinya bahagia semua, nikmat semua. Tapi tidak ada yang dia sesali kecuali waktu-waktu yang dia lewatkan tanpa ingat kepada Allah. Kecuali waktu-waktu yang dia lewatkan tanpa zikir kepada Allah, tanpa ibadah kepada Allah. Lantas bagaimana jika banyak waktu kita yang kita lewatkan dengan bermaksiat kepada Allah? Bagaimana jika banyak waktu kita yang kita lewatkan untuk maksiat kepada Allah, melakukan maksiat itu, maksiat ini, gibah sana, gibah sini, maka di akhirat kelak, naudzubillah min dzalik, maka penyesalannya sangat luar biasa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu adalah perkara yang sangat mahal yang tidak bisa dihargai, terlebih lagi waktu di bulan Ramadan. Waktu di bulan Ramadan ini sangat mahal, sangat dinanti-nanti oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sangat dinanti-nanti oleh Rasulullah SAW, yang mana amal-amal di bulan Ramadan ini dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lewatkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan, pagi kita, siang kita, malam kita, kecuali kita gunakan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua di sini kalau mau berpikir 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia ini. Kita lihat kanan kiri kita, tanya kanan kiri kita, kalau kita mau pikirkan 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia. Kalau kita mau pikir lagi saudara, 100 tahun yang akan datang juga kita bakalan tidak ada di dunia ini. Artinya apa? Hidup ini hanya saling bergantian. Tunggu waktunya saja kita berangkat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada kesempatan, masih ada waktu, masih ada kesehatan, maka kita gunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian ini adalah perkara yang pasti, tapi tidak pasti kapan datangnya. Tidak, kematian ini tidak melihat yang tua, yang muda, tidak melihat sukses dulu baru mati, tidak. Yang dilihat kalau sudah waktunya dia amalkan, dia kematian akan menghampiri. Dikatakan dalam sebuah syair, kullu bakin sayuka, wa kullu na'in sayu'an, wa kullu madhkurin sayunsa, laisa ghairullahi yabqa, man 'ala Allahu 'ala. Kullu bakin sayuka, setiap orang yang menangis karena tinggal mati oleh kekasihnya, orang yang menangis karena tinggal mati oleh ayahnya, tinggal mati oleh ibunya, anaknya, sayuka, tidak lama lagi dia akan ditangisi karena dia telah meninggal. Wa kullu na'in sayuka, setiap orang yang tugasnya mengumumkan fulan bin fulan telah meninggal dunia, fulan bin fulan telah meninggal dunia, sayu'a, tidak lama lagi akan diumumkan bahwa orang yang tugasnya suka mengumumkan itu dia telah meninggal dunia. Wa kullu madhkurin sayunsa, dan setiap orang yang disebut-sebut karena
sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena